Halo guys, kembali lagi di channel IT Gadget. Bareng aku di sini Muiz. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan tentunya jangan lupa teman-teman untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Pandemi ini belum selesai teman-teman. Dan kalau kita lihat ya angka peningkatan grafiknya untuk pandemi di kota Samarinda bahkan secara nasional tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi buat teman-teman semua, aku nggak bosan-bosan ingatkan untuk tetap selalu jaga protokol kesehatan supaya kalian semua tetap sehat dan tetap bisa tonton video dari channel kita. Oke teman-teman, hari ini aku bakalan review sebuah produk yang mungkin belum banyak orang tahu atau sudah banyak yang orang tahu juga mungkin. Ini dia, ini adalah Google Pixel 6 Pro. HP dari Google yang baru dirilis pada bulan Oktober tahun 2021, yang berarti ini baru berjalan selama 4 bulan ya. Dan kalau kita lihat review-review di luar sana soal HP ini, banyak yang bilang HP ini sempurna, HP ini oke banget, dan bahkan banyak user-user pengguna iPhone yang pada akhirnya pindah ke Android untuk nyobain rasanya atau sensasinya pakai Google Pixel 6 Pro. Unit yang aku review kali ini kebetulan yang storage-nya 128GB, dan kita akan review secara lengkap nanti si handphone ini terkait performanya, kemudian kameranya yang pasti, dan juga soal layar yang dia udah pakai layar LTPO, dan juga SoC terbaru dari Google yang disematkan di HP ini yaitu Google Tensor 5 nanometer. Seperti apa performanya? Jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan juga tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Follow juga Instagram kami di IT Gadget Samarinda. Nanti linknya aku masukin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai reviewnya, aku kasih lihat dulu ini detail dari Google Pixel 6 Pro-nya. Teman, gimana nih? Tadi sudah lihat kan detail handphone atau detail dari si Google Pixel 6 Pro ini. Sekilas aku coba jelasin ulang ya ke teman-teman semua. Si Google Pixel 6 Pro ini dia punya ukuran layar di 6,71 inch dengan resolusi layar ada di 1440 kali 3120 pixel. Kemudian untuk tipe layar yang digunakan di handphone ini dia pakai tipe layar LTPO. Apa sih tipe layar LTPO itu mungkin udah pernah aku jelasin di review sebelumnya, tapi nanti coba aku bahas lagi di video ini. Kemudian untuk dari sektor RAM, karena kalau kita bahas Android pasti yang kalian tanyakan RAM-nya berapa sih? Ya, untuk handphone ini unit yang aku review punya RAM 12 GB, dan juga untuk memori internalnya ini ada 128 GB. Dan buat informasi buat teman-teman semua, kalau kalian pengen beli Google Pixel 6 Pro ini, Google Pixel 6 Pro ini dia punya 3 pilihan memori internal, yaitu 128GB, kemudian ada 256GB, dan juga ada 512GB. Kemudian dari sektor baterai, si Google Pixel 6 Pro ini sudah punya ukuran baterai di 5003 mAh. Wah, kenapa harus ada tiganya sih di belakang? Dia punya ukuran baterai 5003 mAh, kemudian dia sudah support fast charging 25 watt, kemudian support juga untuk wireless chargingnya dia 18 watt, dan juga dia sudah bisa reverse charging. Jadi artinya ketika kita punya handphone satu lagi, misalkan kita punya iPhone itu yang sudah dukung pengecasan wireless, kita tempelkan di belakang dari Google Pixel 6 Pro ini, dia akan melakukan pengisian daya seperti itu. Kemudian kalau dari sektor kamera, si Google Pixel 6 Pro ini dia punya untuk kamera belakang, dia punya line up 3 kamera, yaitu kamera wide, kamera telefoto, dan juga kamera ada ultra wide-nya juga. Kalau untuk kamera wide-nya, dia punya resolusi itu ada di 50 megapiksel dengan bukaan f1.9. Terus kalau untuk telefotonya, dia punya resolusi di 48 megapiksel, dan juga untuk ultra wide-nya dia punya resolusi 12 megapiksel, dan untuk kamera depannya dia punya resolusi di 11,1. Wah, Google emang seneng banget ngasih spek yang ada koma ganjil-ganjilnya di belakang, dari baterainya, dari kameranya.
itu dia punya kamera depan 11,1 megapiksel, di mana untuk kamera belakangnya dia udah bisa melakukan perekaman video sampai dengan kualitas 4K 60 fps. Jadi udah nggak kayak generasi sebelumnya dia cuma bisa 4K 30 fps yang sangat disayangkan banget. Kalau di Google Pixel 6 Pro ini akhirnya dia bisa melakukan perekaman video 4K 60 fps, dan apakah hasilnya sebagus itu atau malah justru hasilnya biasa aja. Nanti aku akan masukin juga video dari kualitas perekaman video dari si handphone Google Pixel 6 Pro ini, karena kebetulan juga unit ini udah aku gunain selama 1 minggu belakangan ini, dan nanti makanya kita akan banyak diskusi apakah benar handphone ini adalah handphone yang sempurna atau ya kesempurnaan itu memang tidak ada di sebuah gadget. Oke, daripada kita bertele-tele, langsung saja aku kasih lihat ke kalian ini hasil kualitas perekaman video dan hasil jepretan pakai Google Pixel 6 Pro. Ini dia hasilnya. Oke, teman-teman, bagaimana? Sudah lihat untuk kualitas perekaman video dan hasil foto dari si Google Pixel 6 Pro ini? Ya, kalau opini dari aku ya, kalau soal fotonya, udahlah, Google Pixel 6 Pro ini udah kita nggak perlu banyak komentar, karena hasil jepretannya oke banget. Kemudian kita bisa langsung edit hasil foto-foto di Google Pixel 6 Pro ini pakai aplikasi bawaan, dan menurut aku juga hasil editannya tuh oke banget, color gradingnya dapat. Kemudian juga UI-nya tuh mudah banget pada saat kita melakukan editing di handphone ini. Terus kalau untuk kualitas perekaman videonya, ya yang aku rasain selama semingguan ini, kalau kita lagi ngerekam video di kualitas cahaya yang oke, atau lagi di siang hari, mungkin kualitas videonya oke, karena resolusi 4K 60 fps-nya di Google Pixel 6 Pro ini bisa bekerja sangat optimal. Tapi permasalahannya adalah ketika kita melakukan perekaman video dengan kondisi cahaya yang low light, nah ini yang bakalan jadi PR buat teman-teman, karena lagi-lagi permasalahan di generasi sebelumnya itu ternyata juga belum tuntas di handphone ini, yaitu 4K 60 fps-nya nggak bisa sesmooth atau nggak bisa semulus dari brand, ya kita langsung sebut aja ya, dari brand Apple. Dia nggak bisa sesmooth dari brand Apple, walaupun sama-sama diklaim bisa 4K 60 fps, tapi sejauh ini kalau untuk di kondisi pencahayaan yang cukup atau di kondisi siang hari, ini udah nggak ada obat sih untuk kualitas perekaman video dan juga untuk kualitas fotonya. Dan juga yang pengen aku bahas saat ini adalah dari segi desainnya dan juga pilihan material di bagian belakang dari si handphone ini. Kita bahas dari segi desainnya dulu. Desainnya kalau si Google Pixel 6 Pro ini sekilas, waktu aku pertama lihat handphone ini itu ngingetin aku sama si Samsung Galaxy S10 dan S10 Plus, dimana dia punya line up kamera di belakangnya tuh seperti ini. Ya walaupun nggak mirip-mirip banget sih, tapi kalau sekilas dilihat ceng gitu doang, ya ini kayak Samsung S10. Kemudian ya oke lah, si Google ngasih kualitas di bagian belakangnya ini pakai bahan kaca. Kemudian di bagian depannya juga udah pakai bahan kaca, di bagian sampingnya dia pakai aluminium 7000, dimana kalau kita tahu aluminium 7000 tuh sudah diklaim banget dia bisa tahan karat. Ya, yang jadi kontroversi adalah sebetulnya buat pengguna Google Pixel ini, bahan material kaca ini ada plusnya dan ada minusnya. Plusnya adalah ya memang dari segi desain dia kelihatan banget ini HP mewah, karena dia belakangnya pakai kaca, dilindungi juga dengan Corning Gorilla Glass Victus baik di bagian depan ataupun di bagian belakang. Tapi yang jadi permasalahan adalah satu, HP ini jadi terasa hangat di tangan ketika kita tidak menggunakan case dalam penggunaan sehari-hari. Yang kedua, HP ini jatuhnya dia jadi lebih licin di bagian belakang dan sulit untuk digenggam, apalagi dalam keadaan misalkan tangan kita lagi berkeringat atau lagi dalam keadaan basah, ya karena HP ini punya sertifikasi rating IP68 di mana dia bisa bertahan di air kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi kalau bagian belakangnya licin, ya menurut aku HP ini cuman punya tahan air dan debu, bukan tahan banting ya. Kalau tahan banting, kalau kebanting sih kayaknya pecah juga HP ini gitu. Jadi sangat disayangkan dia dengan kaca ini juga akhirnya jatuhnya lebih licin. Dan yang ketiga nih yang bisa dilihat di kamera ya,
Ini kalau dia pakai bahan kaca seperti ini ya, permasalahannya sebetulnya nggak cuma muncul di Google Pixel 6 Pro, tapi di semua handphone yang finishing belakangnya pakai kaca, mau itu Samsung, mau itu Google, mau itu Vivo, mau itu iPhone sekalipun, yang finishing belakangnya kaca pasti dia akan meninggalkan bercak noda di bekas sentuhan kita, kecuali kacanya tuh di finishing dengan finishing doff. Dan aku juga sudah sempat diskusi sama beberapa temanku yang emang sudah pakai Google Pixel dari generasi-generasi sebelumnya, sangat menyayangkan kenapa sih kok belakangnya kacanya pilihan bahannya kaca yang seperti ini. Seandainya si Google Pixel 6 Pro ini dikasih bahan material yang sama seperti Google Pixel 4 XL, di mana dia kayak punya skin di bagian belakang, kemudian kalau dia tergores dia bisa nutup goresan itu sendiri, itu pasti udah kece banget sih untuk di Google Pixel 6 Pro ini. Seperti itu. Oke teman-teman, yang selanjutnya pengen aku bahas dari si Google Pixel 6 Pro ini adalah dari sektor layar, dimana layar yang dikasih sama Google di handphone ini tuh udah cakep banget. Dia punya resolusi yang tinggi, kemudian dia punya jenis layar yang merupakan jenis layar terbaik saat ini untuk di tahun 2022. Jadi jenis layar yang dipakai di Google Pixel 6 Pro ini adalah layar LTPO atau Low Temperature Polycrystalline Oxide, di mana layar LTPO ini adalah layar yang bisa menjawab kelemahan dari layar OLED selama ini. Karena kalau selama ini kita tahu, mungkin buat kalian yang nggak terlalu peduli soal layar, taunya layar OLED itu sudah layar yang terbaik saat ini. Cuman sebetulnya layar OLED itu dia masih pakai panel atau bahan yang namanya LTPS atau Low Temperature Polycrystalline Silicon, di mana diklaim dengan bahan silikon itu sebetulnya si layar itu dia ya memang dia bisa memberikan kinerja yang baik, memberikan kinerja yang tinggi. Misalkan dia punya layar refresh layar 120 Hz dengan tipe layar OLED, ya memang dia bisa memberikan kinerja yang tinggi 120 Hz 120 Hz betulan. Tapi ketika frame rate-nya itu drop dari sebuah layar, dia dropnya itu akan langsung jatuh ke 60 Hz seperti itu. Sedangkan hal-hal yang seperti itu tuh kalau misalkan kita lagi nggak pakai handphone ini buat kerja berat, terus kita paksakan dia tetap pakai refresh layar yang di 120 Hz, itu ada konsekuensi yang harus teman-teman terima, yaitu konsumsi baterai yang pastinya akan jauh lebih boros ketimbang ketika dia refresh layarnya turun. Nah, di layar LTPO ini akhirnya dia bisa menjawab kekurangan dari panel LTPS, yaitu dia bisa menurunkan frame rate itu nggak langsung drop ke 60. Artinya ketika dia nggak butuh resolusi layar 120, si layar ini akan menurunkan refresh layarnya mungkin secara step by step ya, misalnya ke 110 atau ke 90, nggak langsung mainnya di 120 sama di 60, yang otomatis dengan sistem yang seperti itu seharusnya itu diklaim dia mampu untuk melakukan pengerjaan dengan lebih baik dan juga mampu untuk meningkatkan efektivitas dari penggunaan baterai di sebuah handphone. Jadi nggak salah sih kalau misalkan saat ini dibilang layar LTPO adalah layar terbaik yang bisa digunakan di smartphone saat ini, mengingat dia kinerjanya bisa adaptif, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dan juga bisa untuk lebih menghemat energi atau penggunaan daya baterai dari sebuah handphone. Karena percuma kita punya handphone yang speknya udah oke banget, cuman dia nggak bisa dipakai seharian karena baterainya drop banget performanya. Oke, itu dari soal layar si Google Pixel 6 Pro. Bahasan terakhir aku kali ini di Google Pixel 6 Pro adalah soal SoC-nya atau System on Chip yang dipakai di Google Pixel 6 Pro. Kalau teman-teman lihat, mungkin ketika baca speknya, si Google Pixel 6 Pro ini punya SoC yaitu Google Tensor 5. Wah, Google Tensor 5 nanometer. Dan itu adalah SoC yang teman-teman baru pertama dengar, dan aku juga sebetulnya baru dengar soal SoC tersebut. Karena si Google juga ngeklaim dia sudah mempelajari sistem chip selama 2 dekade, dan akhirnya di lini Pixel 6 dan Pixel 6 Pro ini merupakan sebuah perubahan yang terbesar yang dilakukan sama Google Pixel, karena akhirnya mereka masukin sistem on chip punya mereka sendiri. Karena kalau di line up sebelumnya Google Pixel itu masih mengandalkan SoC dari Qualcomm Snapdragon, tapi kalau di lininya Pixel 6 dan Pixel 6 Pro akhirnya mereka mampu untuk menggunakan chip sendiri. Ya, hal ini nggak wajar sih untuk sebuah brand besar seperti Google, karena Apple pun pada saat ini Apple sejak awal peluncurannya juga sudah bisa menggunakan sistem on chipnya sendiri, menggunakan chipnya sendiri dan dioperasikan sendiri, yang ya hasilnya kita tahu sendiri lah, dia bisa lebih optimal dan bisa lebih maksimal untuk performanya. Mungkin dari situ juga, ya ini analisis pribadi aku, analisis abal-abal aku,
Dari situ juga mungkin Google Pixel belajar seandainya dia bisa punya suatu saat nanti dia bisa punya sistem chip sendiri yang bisa dikelola dengan sendiri, bisa dikelola sama Google sendiri, ya jelas itu akan memaksimalkan performa. Dan akhirnya terjawab sudah dengan hadirnya Google Pixel 6 dan Google Pixel 6 Pro ini yang sudah pakai Google Tensor 5 nanometer. Terus kemudian pasti akan muncul nih pertanyaan dari teman-teman. Sebetulnya Google Tensor 5 nanometer itu performanya seperti apa kalau dibandingkan dengan Snapdragon 888? Secara umum sebetulnya untuk performa dari kedua chipset ini itu sama-sama oke banget, karena kalau untuk misalkan di Google Tensor 5 nanometer dia punya ARM-nya 2 kali ARM Cortex X1 dengan kecepatan 2,8 GHz, sementara kalau Snapdragon 888 dia membawa inti tunggal kecepatan 2,84 GHz, tapi kan kalau Snapdragon 888 itu dia punya yang versi plusnya. Nah, kalau yang versi plusnya itu konfigurasi intinya dia bisa sampai 3 GHz. Kemudian pada klaster kinerja, nah kalau di klaster kinerjanya sayangnya di Google Tensor 5 ini dia agak sedikit ketinggalan karena dia pakai CPU ARM Cortex A76, dimana ini adalah CPU yang ketinggalan dibandingkan dengan Snapdragon 888. Kalau Google Tensor 5 pakainya ARM Cortex A76 2,25 GHz, kalau Snapdragon 888 dia pakainya ARM Cortex A78 2,4 GHz. Nah, jadi udah ketahuan banget nih kalau dari segi kinerjanya sebetulnya secara di atas kertas si Google Tensor ini dia udah ketinggalan 2 generasi. Dia masih pakai Cortex A76, sedangkan Snapdragon 888 sudah pakai Cortex A78. Tapi kalau melihat dari spesifikasi secara umumnya, sebetulnya kedua sistem on chip ini dia punya cluster efisiensinya itu sangat mirip, di mana dia sama-sama menggunakan 4 kali ARM A55 dengan kecepatan 1,8 GHz dan bisa diklaim itu menghemat penggunaan daya pada perangkat. Ya, seharusnya sih si Google Pixel 6 Pro ini dengan hadirnya SoC terbaru dia itu bisa menghemat penghemat penggunaan baterai dan juga sudah pakai layar LTPO sih, seharusnya baterainya bisa lebih oke banget. Tapi sayangnya pada saat waktu pengetesan kemarin, entah karena dia lagi susah cari jaringan, karena pada saat itu provider yang digunakan tuh bukan provider yang pernah aku sebutin waktu kita bahas iPhone XR, ya mungkin dia agak kesusahan cari jaringan, cari sinyal, sehingga lebih memakan baterai, memakan daya baterai. Itu mungkin bisa jadi karena banyak hal yang mempengaruhi penggunaan baterai. Tapi seharusnya kalau kita lihat secara sistem dan secara parts atau perangkat atau chip yang digunakan, baik dari layar maupun dari SoC-nya, si Google Pixel 6 Pro ini dia sudah bisa banget untuk menghemat manajemen baterainya, sudah oke banget buat di Google Pixel 6 Pro. Karena dengan baterai 5003 mAh itu sebetulnya bisa dibilang besar, bisa dibilang kecil, ya tergantung dari penggunaan kalian. Dan fakta uniknya adalah Google Tensor 5 nanometer ini dispesialisasikan itu adalah untuk pengolahan hasil foto dan untuk kualitas audio dari Google Pixel 6 Pro. Kalau dari soal fotonya mungkin aku udah nggak protes lagi karena editingnya oke banget, hasil jepretannya mantap abis. Kalau siang hari videonya oke banget. Tapi kalau dari sektor audio menurut aku ini juga masih sama-sama aja sih dengan handphone-handphone yang pakai SoC dari Qualcomm Snapdragon 888. Jadi ya mungkin menurut Google ini udah ditingkatin, tapi menurut kita sebagai penggunaan sehari-hari ya ini masih sama aja sih dengan yang pakai Qualcomm Snapdragon 88. Misalkan Asus ROG Phone 5 itu juga punya kualitas audio yang bagus. Google Pixel 6 Pro ini juga bagus. Jadi menurut aku tagline-nya yang spesialisasikan ke audionya itu mungkin bisa dihilangkan aja, atau ya nggak apa-apa lah karena ini ya improvisasi dari Google juga, seperti itu. Nah oke, sekarang kita masuk ke video akhir, kesimpulan dari video ini yang udah cukup bertele-tele tadi aku jelasin ke kalian. Terus gimana sih kesimpulannya? Apakah memang si Google Pixel 6 Pro ini layak buat disebut sebagai rajanya Android atau disebut sebagai sebuah HP yang sempurna? Oke, kalau dalam konteksnya dia disebut sebagai rajanya Android, mungkin aku sepakat dengan orang yang katakan Google Pixel 6 Pro adalah rajanya Android. Dia punya Android murni, anak kandungnya langsung dari Google, yang lain belum dapat update Android 12, dia udah dapat duluan dan dijamin pasti
Google Pixel akan selalu dapat update Android duluan dibandingkan dengan Android lainnya. Jadi aku sepakat kalau dia bilang ini rajanya Android, dari segi kameranya pun juga oke. Kalau mau dibandingkan dengan kualitas kameranya ROG Phone 5, mungkin si Google Pixel ini cuman ketawa aja dia ngelawanin kameranya dari ROG Phone 5. Kalau mau dibandingkan dengan Huawei, ya kita belum lihat belum pernah pegang Huawei-nya lagi ya, karena satu nilai plusnya dari Google Pixel 6 Pro ini dibandingkan Huawei adalah jelas dia masih didukung sama Google, masih didukung sama App Store. Jadi ya kalau kameranya kencang tapi agak susah cari aplikasi, mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Tapi kalau mau dibilang Google Pixel 6 Pro ini sebagai HP yang sempurna, ya aku nggak sepakat dengan kata-kata itu, karena lagi-lagi aku bilang tidak ada gadget yang sempurna. iPhone pun yang udah 13 Pro Max saat ini yang udah diusung dengan sinematik bla 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 itu tetap masih ada saja kekurangannya. Begitupun dengan Google Pixel 6 Pro ini, walaupun Google sudah berusaha untuk menciptakan sebuah HP yang bisa diterima bersama semua kalangannya, bahkan banyak pengguna iOS yang akhirnya berpindah ke Android dan pengen ngerasain gimana feel-nya pakai si Google Pixel 6 Pro ini, tetap aja ini bukan sebuah HP yang sempurna. Yang pertama, yang aku rasain baterainya itu nggak seawet spesifikasi yang ditawarkan. Kalau spesifikasi yang ditawarkan SoC dan layarnya sudah bisa untuk menghemat penggunaan baterai, tapi pada kenyataannya pada saat aku lakukan tes di unit ini, itu baterainya nggak bisa seawet itu, nggak seawet itu juga baterainya. Kemudian yang kedua, aku kurang suka dengan desain dari Google Pixel 6 Pro ini, karena dia desain belakangnya kaca, terus panas, tapi sebetulnya itu bisa diatasi dengan cara pasangin aja case seperti ini. Nah, itu udah oke banget. Cuman buat kalian yang menggunakan sehari-harinya nggak pengen pakai case, pasti akan terganggu banget. Kemudian yang ketiga, dari sektor kualitas perekaman videonya, kalaupun kita harus ngambil kualitas perekaman video di kondisi cahaya yang low light, HP ini mungkin kurang bisa diandalkan. Brand sebelah lebih baik daripada ini untuk kualitas kualitas video di low light-nya, karena ya aku bilang aja, aku sebut aja lah, kalau iPhone itu dia mau ngerekam dalam kualitas pencahayaan seperti apapun, ya kalau dia 4K 60 fps dia bisa bekerja secara optimal, baik itu OIS-nya ataupun secara smooth dari perpindahan gambarnya itu bisa banget diandalin. Kalau si Google Pixel 6 Pro ini mungkin minusnya di situ ya, kalau low light dia agak kurang untuk kualitas perekaman videonya. Kemudian yang terakhir yang sempat aku diskusikan juga sama pengguna-pengguna Google Pixel 6 Pro ini adalah dari segi game. Kalau dari segi gamingnya ya mungkin secara spek dia sudah oke banget, cuman masih banyak sensor-sensor yang tidak bekerja secara optimal di handphone ini, sehingga kalau mungkin memerlukan gyroscope atau apapun sensor yang diperlukan dalam game itu mungkin ya agak kurang maksimal lah di handphone ini. Lebih enaknya main di Android yang lain atau di iPhone sekalian, seperti itu. Jadi itu sih kesimpulannya dari aku. Ya, Google Pixel 6 Pro ini bukan sebuah handphone yang sempurna, tapi dia punya inovasi yang keren banget. Dia sudah coba untuk menawarkan spek yang oke banget. Dia sudah punya tipe layar yang sudah keren banget. So, dengan harga 19 jutaan, apakah HP ini HP yang worth it buat didapatkan? Yes, HP ini HP yang worth it buat kalian dapatkan. Apalagi kalau kalian yang suka fotografi tapi nggak malas ngedit, tinggal jepret aja langsung selesai permasalahan, langsung bisa diupload. Oke, sekian dulu video dari aku soal Google Pixel 6 Pro ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, dan follow Instagram kami di @gadget Samarinda. Nanti linknya aku masukin di video deskripsi. Terima kasih, aku tunggu saran dari teman-teman semua. Tuliskan komentar kalian di kolom deskripsi, karena di situ kita nanti bisa berdiskusi dan bisa, ya siapa tahu kita bisa kenalan satu sama lain di kolom komentarnya. Terima kasih. Sebelum aku tutup videonya, seperti biasa, jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi yang luar biasa. See you to the next video. Dadah.